Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana, ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?"
Jawab Yesus kepada mereka, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus. Kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Shalom semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab Markus 11. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 11, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dimulai dari pasal ini, dimulainya penderitaan Tuhan Yesus dan diikuti dengan kisah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu di pasal 16. Di dalam ayat 9, diberkatilah dia yang datang. Orang banyak itu percaya bahwa Yesus akan datang memulihkan bangsa Israel sebagai bangsa yang akan memerintah bangsa lain secara politik. Sampai penduduk Yerusalem itu menyanjung-nyanjung Yesus sebagai sang pembebas. Mereka menghamparkan pakaian mereka dan menyebarkan ranting-ranting hijau. Seruan mereka memperlihatkan antusias bahwa raja mereka telah datang dan akan melepaskan mereka. Padahal kerajaan yang diusung Yesus adalah kerajaan yang bersifat rohani. Bangsa Israel tidak memahami maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Pada waktu itu, bangsa Israel di bawah penjajahan bangsa Romawi. Yesus datang bukan untuk mengobarkan rasa nasionalisme orang Yahudi untuk melawan atau berperang dengan bangsa Romawi. Yesus datang dengan segala kesederhanaan, hanya menunggangi seekor keledai tanpa pengawal dan tanpa memakai baju perang. Keledainya pun hanya dialasi oleh pakaian salah satu muridnya. Ketika bangsa Yahudi sadar bahwa dia atau Yesus bukan Mesias seperti yang mereka harapkan, mereka berteriak, "Salibkan dia!" Itu di dalam pasal 15 ayat 13. Yesus datang bukan untuk membawa perang, tetapi Yesus datang untuk membawa kedamaian. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa dengan cara memberikan dirinya mati di kayu salib. Perang yang Yesus serukan bukan bersifat politik, melainkan rohani, melawan penguasa-penguasa roh jahat dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Di dalam ayat 12-19, Yesus mengutuk pohon ara. Apa yang kita harapkan dari sebuah pohon buah? Tentu buahnya. Kita tidak mengharapkan semaraknya bunga-bunga dari pohon buah tersebut. Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus berharap akan menemukan buahnya. Memang saat itu tidak musim panen buah ara, tetapi seharusnya sudah ada bakal buah. Bila tidak ada bakal buah,
berarti pohon itu memang tidak akan menghasilkan buah. Lalu apa gunanya itu pohon? Yesus menggambarkan pohon itu sebagai bangsa Israel yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Tuhan memang terus mencari buah iman dalam hidup orang bangsa Israel dan juga bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Buah yang menunjukkan pertumbuhan iman yang sehat melalui tindakan atau perilaku kita. Di ayat 15, Yesus masuk ke bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus dengan mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah itu menunjukkan semangatnya terhadap kesucian dan doa sejati dari mereka yang menyatakan sedang menyembah Tuhan. Yesus menjelaskan bahwa rumah Allah itu adalah rumah doa di mana umat Tuhan berjumpa dengan Dia di dalam doa dan penyembahan. Rumah Tuhan tidak boleh dinajiskan dengan menjadikannya sebagai tempat untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri atau mencari hiburan. Jangan dijadikan sarang penyamun. Di dalam ayat 20-26, Petrus sangat terkesan dengan ucapan Yesus yang mengutuk pohon ara itu. "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab Petrus, "Percayalah kepada Allah." Jawaban yang berbeda dari pertanyaan Petrus. Yesus tidak ingin murid-muridnya fokus kepada pohon ara itu, tapi Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya fokus kepada diri Tuhan dan rencananya. Bagi Yesus, tiada yang lebih penting mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati tanpa ragu. Seandainya permohonan kita belum terwujud, seharusnya tidak akan mengurangi keyakinan kita terhadap janji-janji Tuhan. Kuasa doa akan muncul apabila kita percaya dan yakin kalau kita akan memperolehnya. Bila itu selaras dengan kehendak Tuhan, memiliki hati yang bersih, mengampuni orang bersalah kepada kita, supaya tidak menjadi hambatan atau penghalang bagi kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Mari kita minta kasih yang dalam untuk bisa mengampuni orang bersalah kepada kita, karena hanya kasih itulah yang memampukan kita untuk bisa mengampuni. Bila kita memiliki hati yang teguh dan bersih, percayalah Tuhan akan menjawab doa kita seturut dengan kasih dan kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus